Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan coba berbagi tutorial cara merakit dua tuner kontrol plus MP3 FM Bluetooth. Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan di sini ada satu buah tuner kontrol merek klasik mono. Dan untuk jenis ini teman-teman juga bisa gunakan tuner kontrol merek apapun. Yang terutama teman-teman bisa gunakan atau bisa cari tuner kontrol yang ada middle-nya, karena ini khusus untuk bagian atas ya, atau bagian kendang atau bagian centang-centungnya kita pakai yang ada middle-nya seperti ini, volume, treble, middle, dan juga bass. Dan di klasik mono ini untuk inputnya itu ada dua kabel ya, inputnya ada dua kabel, ground sama input. Dan di bagian output juga sama, output sama ground. Oke, yang lambang putih ini adalah ground, jadi jalurnya cuma ada dua. Dan untuk yang satunya teman-teman bebas bisa gunakan yang ada subwoofernya, atau enggak ada juga bisa ya. Dan ini saya menggunakan merek GLS Audio tuner kontrol stereo. Yang mono juga bisa, yang stereo juga bisa, karena kita jelaskan nanti sejelas-jelasnya di selama berjalannya video ini ya. Ini bagian DC-nya minimal 12 volt, maksimal 15 volt. Bagian outputnya itu ada L, ground, dan juga R. Dan bagian inputnya juga sama, ada tiga kabel L, ground, dan R. Oke, jadi paham ya. Untuk bagian bawahan atau subwoofer, teman-teman bisa cari yang ada subwoofernya ya, atau yang ada bassnya saja juga bisa. Ataupun juga bisa gunakan tuner kontrol yang seperti yang pertama tadi, merek CLS, yang ada middle-nya nggak masalah juga, karena saya juga pernah menggunakan yang seperti itu, bassnya juga mantap juga teman-teman. Dan ini di bagian MP3 FM Bluetooth, jadi nanti kita akan jelaskan juga di bagian perkabelan bagian belakang ini selama berjalannya video, supaya teman-teman juga paham ya. Kita berusaha memberikan tutorial sejelas-jelasnya. Dan juga bisa gunakan dioda kiprok, dioda sisir seperti ini juga bisa, ataupun ini yang lebih mudah soalnya ya. Untuk dioda sisir ada lambang min, plus, dan juga lambang sinway atau lambang AC. Nah, kalau kita jelaskan seperti ini, ada min, ada lambang sinway, dan juga plus atau lambang AC ya, yang tengah dua pin itu. Kalau misalkan menggunakan dioda biasa juga bisa, ini untuk dioda yang 1 ampere, untuk kodenya IN4007 atau 4002 juga bisa. Untuk trafonya minimal gunakan yang setengah ampere, ini saya gunakan yang 1 ampere ya. Dan selanjutnya di bagian elko, gunakan 2 elko, minimal voltnya itu yang 25 volt, dan minimal mikronya itu yang 1000 mikro atau UV. Dan di sini saya gunakan 35 volt 3300 UV atau mikro 3300 mikro. Dan untuk yang satunya saya gunakan yang 2200 mikro 50 volt. Ini untuk voltnya bebas ya, yang penting minimal itu yang 25 volt. Kalau beda seperti ini nggak masalah ya. Yang terutama itu bagian mikronya usahakan menggunakan di 1000 volt, di 1000 mikro ke atas. Nah, lanjut di bagian kabel audio, teman-teman usahakan gunakan kabel yang audio ya, untuk menghindari noise. Nah, selanjutnya di bagian sini untuk input power supply, di sini kan ada yang simetris ya, 3 jalur, dan di sini ada yang hanya ground sama positif. Oke, jadi kita akan buat power supply yang simetris. Kalau misalkan digunakan untuk yang hanya 2 jalur juga bisa ya, jadi kita lebih mudah saja jelaskan menggunakan yang simetris, karena ini untuk 2 input power supply yang berbeda. Oke, lanjut kita ke pembuatan power supply-nya dulu. Untuk pemasangan
elko kita pasang secara seri seperti ini ya. Jadi paham kan untuk bagian elko yang negatif dan positif. Jadi yang negatif itu yang ada lambang putihnya atau lambang minnya ya. Ini yang negatif dan ini yang positif. Kita jadikan satu. Nah, kalau misalkan yang hitam taruh di kanan nggak masalah, yang terutama itu bagian pin negatif atau positifnya itu jadikan satu, ditaruh di pin tengah ya. Nah, sebelum kita solder, jadi kita kasih double tip dulu supaya lebih praktis ya. Untuk selanjutnya di bagian dioda yang ada gelang putihnya ini bagian yang positif, dan yang tidak ada gelangnya ini yang negatif. Nah, untuk perakitan awal, jadi kita nggak usah bahas katode sama anode ya, yang penting yang ada gelang putihnya itu yang positif. Untuk bagian yang positif kita jadikan satu, jadi ambil 2 buah dioda, di bagian yang ada lambang putihnya atau lambang abu-abunya kita jadikan satu seperti ini. Ini sebagai outputan positif. Gak usah bingung-bingung, biasanya kan ada ya tutorial yang mana negatif mana positif, jadi gak usah saling menyalahkan. Yang penting kita jelaskan di bagian lambang putih seperti ini bagian outputan positif, output positif. Dan untuk yang satunya yang tidak ada gelangnya atau anoda, kita jadikan satu. Jadi kebalikan dari yang tadi itu katoda, yang ini anoda, kita jadikan satu. Yang tidak ada gelangnya ya, pin yang tidak ada gelangnya. Oh ya, untuk diodanya minimal 1 ampere ya teman-teman ya. Bisa gunakan bekas lampu juga ada ya, biasanya IN4007. Untuk selanjutnya di bagian, jadi teman-teman bisa perhatikan ini bagian elko yang negatif, kita pasang di bagian dioda yang tidak ada gelangnya. Jadi kita pasang langsung ya supaya nggak bingung. Dipasang di bagian pin negatif untuk dioda yang tidak ada gelangnya, yang sudah kita jadikan satu ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk bagian elko yang negatif atau peleret min. Kita pasang di bagian dioda yang tidak ada gelangnya atau dioda anoda, dan di bagian katoda atau yang ada gelang putihnya kita pasang ke bagian elko yang positif ya. Jadi pasang ke seperti ini. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya di bagian ujung pin sama ujung pin sebelah kanan dan sebelah kiri kita jadikan satu seperti ini, yang di bagian atas dan juga di bagian bawah ya. Ini bagian atasnya, di bagian bawahnya kita jadikan satu juga. Dan kalau teman-teman lihat itu di bagian diodanya yang ada lambang putihnya ketemu yang tidak ada lambangnya. Yang bawah pun juga sama, yang ada lambang putihnya ketemu dengan yang tidak ada lambangnya ya. Atau katoda ketemu anoda, yang atas juga katoda ketemu anoda. Lanjut di bagian trafo, untuk yang CT kita kasih kabel warna putih, sebenarnya kuning teman-teman ya. Karena itu lambang ground atau CT, tapi kita adanya cuma kabel warna putih, dan kita pasang di bagian elko yang tengah. Nah, jadi dipasang di tengah seperti ini. Untuk selanjutnya bagian trafo yang 12 volt 12 VAC kita kasih kabel bebas ya. Untuk kabel yang ini bebas, dan kita pasang di bagian ujung dioda yang bawah atau yang atas nggak masalah, karena ini masih lambang VAC, harusnya itu bolak-balik.
Nah, setelah itu di bagian trafo lagi, untuk yang 12 volt sebelah kanannya kita kasih kabel juga, dan kita pasang di bagian dioda yang belum kita kasih kabel ya. Nah, yang sebelah atas seperti ini kita kasih kabel yang dari trafo. Nah, jadi ini sudah selesai untuk power supply simetris. Dan untuk selanjutnya di bagian elko yang tidak ada lambangnya, ini adalah elko yang positif. Kita kasih tanda kabel warna merah, karena kabel warna merah itu menandakan kabel positif. Sedangkan di bagian elko yang negatif kita kasih kabel warna hitam, melambangkan kabel negatif. Dan di bagian tengah kita kasih kabel juga, kalau ada pakai kabel warna kuning ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini bagian positif, ground, dan negatif. Nah, kalau ini sudah selesai, di sini teman-teman pakai input VAC-nya pakai 0 sama 220 ya. Kalau ada ya pakai 0 sama 240. Tapi yang umum itu 0 sama 220. Itu untuk tegangan ke PLN atau listrik di rumah kita ya. Dan untuk pemasangan yang dari steker ini bebas ya, dibolak-balik nggak masalah ya. Misalkan hitam taruh di 0, kok hitam deh, abu-abu kabel apapun, ini pokoknya pemasangan bolak-balik tidak masalah. Pokoknya pakai 0 sama 220. Ini yang dari steker atau colokan listrik. Nah, setelah terpasang seperti ini, lanjut ke bagian pengetesan. Jadi sebelum digunakan, usahakan kita cek dulu tegangan berapa yang dihasilkan dari elko ini, atau dari trafo ya, karena untuk elko itu hanya penampung saja. Di avometer saya gunakan skala DC volt yang 50. Dan teman-teman bisa perhatikan di bagian probe merah dan hitam. Bagian hitam kita taruh di bagian ground, positif ke positif dari elko. Nah, ini kurang lebih di kisaran 15 volt DC. Nanti kita akan jelaskan ya. Oke, ground ke positif itu kurang lebih di 15, hampir 15 ya, 14 15. Dan kalau misalkan ada yang kurang paham, jadi cara hitungnya seperti ini ya. Ini ke skala 50, kita hitungnya di angka tengah 50 ya. 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Dan di bagian strip ini, strip yang panjang ini adalah 5 tambah 5 berarti ya. 0 tambah 5, 10 tambah 5 jadi 15 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bagian strip tengah itu adalah tambah 5. Oke, ini kurang lebih di 14 volt. Dan di bagian ground ke negatif, perhatikan probe-nya. Ini juga sama, kurang lebih di kisaran 14 volt teman-teman. Dan ini sudah bisa digunakan. Dan untuk selanjutnya kita akan pasangkan ke bagian modul MP3 FM Bluetooth-nya. Dan teman-teman bisa perhatikan di bagian modul ini, bisa kita lihat ini ada lambang V plus dan juga V min. Ini maksudnya tegangan positif dan juga tegangan negatif. Nah, jadi kabelnya yang ini ya. Lanjut kita akan pasangkan ke bagian power supply-nya. Nah, untuk kabelnya akan saya putuskan dulu supaya kepanjangan. Ini hanya penanda positif, ground, dan juga negatif. Nah, untuk selanjutnya di bagian kabel positif dari modul kita pasangkan ke bagian elko. Dan perlu diingat teman-teman, untuk pemasangan negatif yang dari modul kita pasangkan di bagian ground dari elko ya. Itu wajib, karena apa? Kita menggunakan dua toner kontrol dipasang secara paralel. Dan ini untuk tegangannya 12 volt. Kalau misalkan dipasang di min itu tegangannya 24 volt. Oke, langsung kita coba apakah sudah menyala. Jadi positif sama ground ya. Nah, oke, untuk modulnya sudah menyala, dan selanjutnya kita akan langsung
rakit di bagian tuner kontrolnya. Nah, untuk langkah yang pertama teman-teman siapkan kabel audionya dan kita pasang di bagian outputnya dulu ya. Nah, di bagian output ini teman-teman bisa perhatikan di bagian L kita kasih kabel warna putih dan di bagian R kita kasih kabel warna merah, dan terutama yang harus benar itu di bagian ground teman-teman, jangan sampai keliru ya. Bagian ground kita kasih kabel serabut atau kabel tembaganya ya. Masalah LR-nya itu bebas sebenarnya. Yang terutama itu di bagian lambang ground, jangan sampai keliru. Sebelum kita pasang ke bagian input RCA-nya, teman-teman siapkan avometernya dulu untuk pengecekan pin dari input ground dan juga input pin tengah ya. Kita gunakan skala kali 100 untuk jarumnya sudah bergerak. Yang terutama di bagian body atau ground. Karena ini untuk pemasangannya nggak boleh terbalik ya. Nah, ini bagian groundnya, pinnya sudah ketemu. Kita gunakan yang warna merah karena ini untuk bass. Jadi lebih mudah saja untuk pemasangannya ya. Dan dicari sebelah mana pinnya. Untuk pin tengah warna merah. Nah, ini untuk jalurnya ada di sebelah kirinya ya. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya di bagian kabel warna merah dan putih kita jadikan satu karena ini untuk satu channel ya. Jadi jadikan satu saja, dan terutama di bagian ground harus terpasang ke ground atau ke body dari RCA, input RCA. Oke, jadi pemasangan kurang lebih seperti ini ya. Untuk kabel warna merah dan putih kita jadikan satu, kita pasang di bagian inputnya. Untuk kabel tembaganya kita pasang di bagian groundnya. Nah, untuk selanjutnya kita ambil tuner kontrol satunya, kita pasangkan juga kabel audionya di bagian outputnya juga ya. Jadi sama-sama outputnya dulu yang kita rangkai. Nah, karena outputnya cuma ada dua, jadi kabelnya kita jadikan satu ya. Untuk kabel warna merah dan putih, yang satunya juga sama. Ini kabel warna merah dan putih jadikan satu. Dan untuk ground tetap ground ya. Dan pemasangannya ground pasang ke ground, yang satunya pasang di bagian inputnya kabel warna merah dan putih. Nah, jadi kurang lebih pemasangannya cukup seperti ini ya, ground ke ground, di bagian outputnya merah dan putih. Nah, untuk selanjutnya di bagian input RCA nya, nah pemasangannya kita pasang di bagian yang putih ya. Dan terutama untuk pasangnya di bagian lambang ground itu jangan sampai kebalik. Nah, sisanya ini untuk bagian input yang warna putih. Untuk pinnya ya, kita kasihkan kabel warna merah dan putihnya, dan di bagian ground kita satukan dengan ground yang dari tuner kontrol satunya ya, jadi di paralel untuk bagian groundnya. Nah, jadi untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk bagian ground kita jadikan satu. Untuk bagian inputnya yang tengah putih, ini untuk pinnya. Jadi untuk yang merah bass, yang atas untuk mid nantinya. Itu yang menuju ke bagian amplifiernya atau power amplinya. Nah, lanjut kita ke bagian tuner kontrol yang bass atau yang bawahan. Dan pemasangan sama seperti tadi, ini bagian inputnya. Untuk ground ke ground, L kabel warna putih, R kabel warna merah. Ini di bagian input yang dari tuner kontrol.
Untuk selanjutnya di bagian modul, teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah itu ada keterangannya ya, seperti ini. Ini ada lambang FM, ini berarti antena ya. Setelah itu ada RO, ground, dan juga LO. Jadi ini sesuai dengan kabel yang ada di atasnya. Nah, untuk bagian ground akan saya kasih tanda dulu. Dan yang kita pasang di bagian busnya dari tuner control ya. Jadi dari bus tuner control kita pasang ke bagian RO. Nah, ini untuk bagian tuner control inputnya. Di bagian kabel warna merah dan putih kita jadikan satu, kita pasang di modul untuk keterangan RO. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kasih isolasi. Jadi kita pasang satu saja seperti ini dulu. Nah, setelah ini selesai, selanjutnya di bagian tuner control yang satunya, ini kan lubangnya ada dua ya. Jadi untuk kabel warna merah dan putihnya kita jadikan satu juga, sama seperti tadi ya. Kabel warna merah dan putih jadikan satu, untuk ground tetap ground. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini bagian inputnya ya, kabel warna merah dan putih saya jadikan satu. Selanjutnya kita pasang ke bagian LO dari modul. Ingat, terutama bagian ground jangan sampai keliru ya. Untuk pemasangan ground tetap ke ground ya. Nah, setelah itu di bagian ground kita jadikan satu dulu antara tuner control mid sama busnya. Ini di paralel ya. Dan kita hubungkan dengan ground yang dari modul. Nah, oke, jadi paham kan ya, yang dari input tuner control kan ada dua ya groundnya. Jadi kita jadikan satu dulu, setelah itu dipasang ke bagian ground dari modul. Selanjutnya kita ke bagian input dari modul. Kita pasangkan juga input RCA ya. Untuk kabel warna putih kita pasang di bagian L. Kabel warna merah kita pasang di bagian R in. Ini yang warna putih. Warna merah pasang di R in, dan ground juga ground. Kenapa saya pasang di sini? Sebenarnya ini kalau kita fungsikan ya fungsi nggak fungsi ya. Tapi ini ada fungsinya nanti kalau misalkan kita pakai DVD atau mixer atau CD atau HP, bisa gunakan lewat sini kalau misalkan menggunakan colokan ya. Jadi kelebihannya seperti itu, dari mixer bisa menuju ke bagian modul lewat jalur input ini, tinggal kita pindah ke bagian dari remote bagian AUX atau line ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan nggak dipasang ya nggak apa-apa, ini bagian sini. Kalau punya mixer ya bisa pasang lewat sini, dan finalnya itu di bagian tuner control untuk penentu suara, pemisah suaranya. Nah, di bagian warna putih saya taruh di sebelah kanan atau jalur RCA yang putih ya. Dan RCA yang merah saya taruh di sebelah kiri, untuk RCA yang warna merah. Terutama yang jangan sampai keliru itu di bagian ground. Untuk ground kita pasangkan ke ground. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan punya teman-teman gabung jadi satu seperti ini, ada 4 RCA. Jadi teman-teman bisa kasih tanda ya, yang di bagian modul yang in. Yang ini kan sebelah kanan, bisa kasih tanda spidol atau solasi atau apa. Jadi supaya nggak keliru saja ya, karena itu yang menuju ke bagian mixer. Untuk selanjutnya kita menuju ke bagian DC valve-nya ya.
Untuk bagian plus saya kasih kabel warna merah. Untuk bagian lambang groundnya saya kasih kabel warna coklat. Untuk kabelnya sebenarnya bebas, cuma penentunya saja ya. Kalau ada sih pakai kabel warna kuning, karena itu melambangkan kabel ground. Dan lanjut pemasangan ke bagian power supply-nya. Nah, ini untuk bagian yang positif. Jadi untuk yang positif kita pasangkan ke kabel warna merah untuk DC volt-nya. Nah, untuk kabel warna coklatnya kita pasangkan ke bagian ground ya. Nah, jadi pemasangan seperti ini. Untuk positif menuju ke elko positif, ground menuju ke bagian ground atau CT dari trafo. Selanjutnya ke bagian tuner kontrol yang satunya, karena ini untuk simetris ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ini ada lambang plus, ground, dan juga min. Oke, kita kasih kabel dulu. Untuk lambang min saya kasih kabel warna hitam. Yang positif atau plus kita kasih kabel warna merah. Untuk ground kita kasih kabel warna coklat. Jangan lupa disolder ya teman-teman ya. Nah, setelah disolder, jadi pemasangan seperti ini ya. Ini positif kabel warna merah, ground coklat seperti ini, dan ini untuk kabel warna hitam yang negatif atau min. Selanjutnya tinggal kita pasang ke bagian power supply-nya. Aduh, copot. Dan di bagian yang negatif dari PCB, kita pasangkan ke bagian negatif dari elko. Untuk bagian groundnya kita pasangkan ke ground dari elko, atau ground itu sama dengan CT ya teman-teman ya. Ground CT itu sama. Nah, kita pasang seperti ini. Oh ya, untuk bagian volt yang menuju modul kita pasang juga, karena kita lepaskan tadi ya, karena beribet tadinya. Jadi perakitan kurang lebih seperti ini. Dan lanjut kita akan tes suaranya ya.